ngetuk, katanya hantu juga takut kalau kita banyakan mah. Nah saya udah nggak enak nih ngomong nih teman saya berani ngomong kayak gitu, apa nggak takut terjadi sesuatu. Nah ini kita lagi enak nih gitar nyanyi. Lagi ini ya. Nah, sehabis teman saya ngobrol kayak gitu, nggak lama kemudian nih teman saya yang cewek itu tiba-tiba dia ketawa. Kirain saya ngetawain obrolan kita yang barusan. Cuman waktu ditanya, nih kenapa? Kamu udah dong ketawanya? Kirain teh ngetawain si teman saya yang itu. Ternyata dia kerasukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Galih Lesmana di channel The Myth Official. Hanya mitos kalau tidak ada kebenaran. Pada kesempatan kali ini kebetulan kita kedatangan lagi salah satu narasumber yang memang sebelumnya sudah datang nih ke studio kami nih. Tanpa berlama-lama lagi, kita coba kenalan dulu ya. Kenalan lagi ya sama Bro Budi. Apa kabar Bro Budi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gimana kerjaan lancar? Alhamdulillah lancar. Terima kasih nih udah nyempetin lagi ke studio kami nih. Karena kan kemarin mau cerita lengkap lagi karena waktu tidak memungkinkan ya. Nah ini sesuai dengan janjinya yang kemarin kan Kang Budi itu suka naik gunung. Iya. Nah pengalaman cerita ini dia dari naik gunung kah? Coba cerita sedikitnya gimana? Lebih tepatnya waktu ngecamp mungkin sama teman-teman. Oke. Langsung aja nih. Sedikit aja di daerah mana itu? Itu di daerah Cililin, di daerah Curug gitulah. Sebenarnya salah satu curug. Curug di Cililin, daerah Cililin ya. Di situ pengalaman mistisnya terjadi. Iya terjadi. Yang kebetulan terkenal bahwa curug itu angker lah gitu. Oke. Di sana bocoran sedikit. Apa nih sosok apa nih yang ngeganggu atau sosok apa nih pengalamannya? Jadi kita kan sebagai bukan gitu sih sama teman-teman istilahnya teh nekat juga sih, maksudnya pengen nyoba yang lebih menantang kayaknya, yaitu nyoba udah tahu angker tapi kita tetap di situ gitu. Jadi memang udah tahu ya itu bahwa itu angker tapi tetap nantang di situ. Iya. Oke, Kang Bro Budi tahan dulu nih ceritanya nih. Oke, bagi sobat The Myth Official, sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa yang belum subscribe, kami mohon agar di subscribe. Kami mohon dukungannya juga supaya channel The Myth Official lebih berkembang dan kami juga lebih semangat dalam membuat konten-konten terbaru di channel The Myth Official. Dan untuk sobat The Myth Official semua yang sudah subscribe, tak lupa kami ucapkan beribu-ribu terima kasih. Semoga Allah membalas kebaikan teman-teman semua. Nah, seperti apa pengalaman cerita dari Bro Budi? Oke, kembali lagi di channel The Myth Official. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk tonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Karena ada pengalaman yang tadi Bro Budi ceritakan mulai menantang di Curug Cililin. Seperti apa kisahnya? Kita langsung aja tanya nih. Gimana nih Bro Budi nih? Ya, jadi itu kejadiannya di sekitar tahun 2018 akhir. Jadi ceritanya itu pas kebetulan setiap kita ada libur yang berdempetan antara Sabtu Minggu, kita suka ngerancanain buat ngecamp. Jadi kita udah punya apa sih namanya teh, udah punya komunitasnya ya. Nah, jadi sebenarnya kita pengen nyobanya tadinya mau ke gunung yang lebih jauh, tapi kebetulan karena waktunya mepet juga kan, makanya udahlah yang dekat-dekat aja dulu. Karena berhubung itu liburnya cuman Sabtu dan Minggu, jadi kasihan sama yang luar kota itu, yang kerjanya di luar kota kan nggak ada istirahat. Kalau ke yang jauh ya kita putuskan buat ngecamp di tempat yang lebih dekat, yaitu di salah satu curug di daerah Cililin. Yang kebetulan di daerah situ udah terbilang angker lah gitu. Udah terkenal mungkin ya, bahasa ininya udah pada tahu lah daerah situ. Bro Budi sama teman-teman pun udah tahu bahwa di situ curug itu angker, tapi masih tetap ke sana. Nah gitu. Karena pikir kita nih, kalau kita banyakan kan ya istilahnya mungkin takutnya jadi agak berkurang gitu kalau kita banyakan.
Ya singkat cerita kami berangkatlah ke salah satu curug di situ. Jadi kita ada sekitar 8 orang lah. 8 orang. Iya. Itu teman saya lelaki, maksudnya cowok 5 orang, ceweknya 3 orang. Total 8 orang berarti. Iya, 8 orang. Nah, ceritanya. Kita bikin tenda 2 tenda di situ. 2 tenda yang khusus buat laki-laki sama buat yang cewek yang bertiga. Yang laki-laki itu tenda yang paling gede. Nah, yang salahnya itu teman saya milih tempatnya pas di situ, pas yang di tempat yang disebut angker itu. Oke. Tapi udah tahu bahwa itu udah tahu, udah. Cuman kalau siang itu enak emang tempatnya. View-nya bagus. View-nya enak lah pokoknya. Cuma memang tempat itu yang kata orang situ sih sebenarnya itu nggak boleh di situ. Oke. Takutnya terjadi hal yang tidak diinginkan. Singkat cerita kita ngadain tenda di situ. Nah, biasalah kalau ngecamp itu kan kita bikin api unggun, main gitar bareng-bareng nyanyi. Cuman nah, saya kan sempat ngobrol-ngobrol ya. Awasnya kata saya jangan ngobrol yang maksudnya yang sompral lah, gitu ya. Masalah-masalah ini apalagi di sini terkenal gitu. Teman saya ada yang nyeletuk, Pak. Gimana? Semacam apa sih, hantunya juga takut kalau kita banyakan kayak gini mah. Nah, saya udah mulai gak enak tuh. Udah mulai gak enak. Itu pas ngomong teman gitu kondisinya udah sore apa? Udah malam. Udah malam ya. Udah malam itu, jadi kita pas lagi ngumpul kayak gitu. Kita kan ngobrol-ngobrol biasa. Nah, saya pada udah ingetin. Nah, kebetulan teman saya dari luar kota juga, mungkin dia istilahnya kurang percaya ke hal yang kayak gitulah dia. Nggak tahu gimana lah mungkinnya. Kan setiap orang punya apa sih, pemahaman masing-masing lah. Nah, singkat cerita udah kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya saya udah ingetin ke teman saya. Jadi kalau di sini itu kita nggak usah nggak boleh ngobrol sompral gitu ya. Tapi tiba-tiba teman saya ada yang nyeletuk, katanya hantu juga takut kalau kita banyakan mah. Nah, saya udah nggak enak nih ngomong nih teman saya berani ngomong kayak gitu. Apa nggak takut terjadi sesuatu? Nah, ini kita lagi enak nih gitar nih nyanyi. Lagi ini ya. Nah, sehabis teman saya ngobrol kayak gitu, nggak lama kemudian nih teman saya yang cewek itu tiba-tiba dia ketawa. Kirain saya ngetawain obrolan kita yang barusan. Cuman waktu ditanya, nih kenapa? Kamu udah dong ketawanya? Kirain itu ngetawain si teman saya yang itu. Ternyata dia kerasukan. Kerasukan, jadi bukan ketawa-ngetawain kita ngobrol, bukan. Ternyata emang kerasukan. Jadi posisi si cewek itu deket lagi ngumpul juga. Iya, kita lagi ngumpul, jadi kita buat circle kayak gitu. Nah, langsung kerasukan. Kirain saya dia tuh ngetawain obrolan saya sama teman saya yang itu kan, yang sompral itu. Kata saya kan, kata saya itu kan jangan ngobrol kayak gitulah. Takut ada kejadian sesuatu lah. Nah, si lagi ngobrol-ngobrol gitu, dia bercanda-bercanda, tiba-tiba si teman saya yang cewek ketawa, kirain saya dia ngetawain kita yang lagi bercanda gitu, yang lagi ngobrol serius sambil bercanda gitu. Ketawa, cuman ketawanya aneh, gak berhenti dia. Nah, tiba-tiba dia ngomong kayak gini, ngomongnya dalam bahasa Sunda kayak gitu kan. Siarek naraon cenah ka darieu cenah ngaganggu pisan ngagaranengan cenah. Lah, saya tuh gak enak pokoknya, sampai bulu kuduk tuh merinding. Lah, ima pirasa saya jangan-jangan ini kerasukan. Jangan-jangan ini kerasukan gitu sama saya. Beneran sih. Nih. Tapi suaranya memang kayak suara itu apa beda? Jadi beda. Jadi suaranya tetap suara apa sih, suara teman saya, cuman mungkin dari si ketawanya agak gimana kayak penyahaya gitu. Ketawanya, nah makin kesini dia itu pas ngobrol bahasa Sunda kayak gitu, syarek naraon ka dia ngaganggu ngagaranengan cenah. Saya kan kaget, kirain saya bercanda, dia maksudnya teh acting kayak gitu kan. Biasa kalau anak-anak suka acting ya. Ini serius katanya, dia bilang. Tapi kok dia maksudnya teh kan dia orang luar kota, maksudnya bukan orang situ, dia bahasa Sunda juga nggak lancar ngomongnya, tapi tiba-tiba bisa lancar ngomong bahasa Sunda kayak gitu, istilahnya kayak yang marahin kita. Nah, udah kayak gitu. Wah, ini mah bener kerasukan kata saya tuh. Dia malah ketawa, malah semakin ketawa gitu.
kayak kuntilanak kayak gitu. Pokoknya udah nggak enak, saya semua pada diem, ini harus gimana dong? Yang ketika tadinya rame langsung pada diem. Sampai itu si yang kerasukannya marah-marah kayak gitu, pakai bahasa Sunda kayak gitu. Intinya kalau di bahasa Indonesia kalian mau ngapain ke sini, cuman bikin keributan aja di sini, ngeganggu penghuni di sini, istilahnya kayak gitulah. Nah, kebetulan juga teman saya kan ada orang yang ngerti agama juga, maksudnya yang tahu nih. Nah, sama teman saya teh ceritanya teh diobatin lah, ngobrol, disamperin sama tuh, coba pegang kan biasanya di yang jempol kaki kan, jempol kaki yang kerasukan mah dia malah ketawa-ketawa nantang sok keluarkan ilmu sia sana bisa naon cenanya. Kata teman saya teh kok ini si hantunya nantang kayak gini kan. Nah, teman saya teh sebisa mungkin dia baca surat-surat kayak gitu kan, dia malah semakin keras ngetawain gitu, ayat kursi kayak gitu, kok bisa ini. Nah, pokoknya kita udah habis apa sih namanya, habis akal kayak gitu. Mau digimanain ini malah semakin jadi udah dibacain apapun. Nah ini saya juga baru apa sih namanya teh baru lihat yang kesurupan sampai sejago itu hantunya. Maksudnya sampai mungkin tingkatannya nggak tahu gimana lah, saya juga kurang paham ya. Intinya kita bacain malah dia ngetawain, aing bisa sama cara gitu mah malah kayak gitu. Berarti memang yang ngerasukin ini bukan sembarangan hantu, mungkin nggak tahu istilahnya penghuni di situ benar-benar yang udah ratusan tahun nggak tahu lah gitu ya, istilahnya nggak tahu apa, saya juga kurang paham. Nah, itu kondisi pas kerasukan itu pas malam ya, pas malam jam sekitar 9:30-an lah. 9:30-an. Nah, kan kebetulan saya saya orang pribumi kan, saya tahu daerah situ. Nah, saya coba nyari orang yang bisa di situ, di daerah situ, yang mungkin kalau istilahnya sesepuh di situ. Saya minta bantuan. Sengaja saya tinggalin, kata saya kan udah itu tungguin aja sebisa-bisa apa sih baca surat-surat kayak gitulah, baca Al-Quran. Biar ini saya mau keluar dulu nyari yang maksudnya yang orang sini, mungkin kalau sama orang sini kan bisa lebih paham. Itu si teman masih kerasukan. Iya, sambil ngobrol itu sama yang kerasukannya ngobrol. Jadi dia sampai berontak gitu ya. Tapi memang sampai ketawa berontak itu, cuman dia intinya mah dia ngerasa keganggu lah di situ. Keganggu. Nah, saya singkat cerita saya tibalah di rumah yang ditunjukin warga di situ, yang istilahnya yang sesepuh di situ kan. Saya ceritain kronologisnya kayak gitu. Nah, kata dia teh, emang di sebelah mana saya bikin tendanya? Saya ceritain di sebelah situ. Kan udah tahu istilahnya di daerah situ, di tempat itu teh kenapa nggak lebih atas dikit? Kalau di situ kan udah saya peringati, maksudnya warga di situ juga udah tahu lah bahwa itu teh pembuangan istilahnya yang gaib-gaib kayak gitulah, pembuangan. Tahu nggak pembuangan? Jadi istilah kalau di kampung mah ada yang tempat pemindah kayak gitu. Kalau bahasa Sunda tempat pamicinan juri. Pamicinan juri kalau bahasa Sundanya mah. Kita tepat di situ. Jadi mungkin kata ini mah itu apa sih? Kata yang sesepuh di situ, kerasukannya bukan jurik sembarangan, tapi mungkin rajanya, nggak tahu lah istilahnya, raja jurinya mungkin itu. Makanya saya kan ceritain, udah dibacain surat-surat, udah bacain, tapi dia malah ngetawain, yang nggak bakal mempan. Nah, ceritanya saya bawalah si sesepuh yang di di daerah situ tuh ya, saya bawa ke tempat ngecamp saya. Nah, barulah kata si sesepuh teh, coba sana ada yang punya ini nggak kopi hitam sana katanya ya. Kata si sepuhnya itu ya. Ini mah sana bukan yang rasuknya bukan hantu biasa katanya. Jadi bukan leluhur apa sih namanya? Kalau istilahnya mah jadi diem yang di situnya teh udah lama lah. Pokoknya mah udah ya katanya saya juga tadi mungkin udah rajanya di situ. Jadi memang udah tinggal di situ jauh lebih dari umurnya dari kita lah ya tinggalnya ya. Nah, kan si orang pintar, maksudnya si sepuh di situ teh minta kopi, dia teh kopi hitam. Minumlah sama si sepuhnya nya. Nah, nggak tahu gimana caranya, maksudnya cuman tahu nggak, cuman dibisikin ke telinganya.
maksudnya diminum sama sesepuh itu, terus si sesepuh teh ngedeketin si teman saya cewek itu yang kerasukan, terus cuma nggak tahu ngebisikin apa, tiba-tiba si teman saya itu cuma bilang kayak ini, lah senah lamun ya mah nggak aing ini senah, tapi senah istilahnya mulai saat ini juga sok pindahkeun cenah ieu cenah tempat ieu cenah aing hoream kaganggu cenahnya itu pasti udah malam sok beresan cenah aing mau diganggu deui. Nah sok kata si orang pintar, maksudnya orang yang bisa sepuh di situ teh nyesok we enak pokoknya mah tanggung jawab saya barudak ieu rek cenah ini cenah mau disuruh pergi mau suruh pindah tendanya jangan nggak di sini. Tapi sok istilahnya mbah sana tong nyampe kasihan sama anak ini badannya kasihan sana sok ini sana ceritanya udah sembuh cerita nanti langsung gak ada langsung sembuh total gimana ya istilahnya normal lagi ya normal lagi udah sadar lah ceritanya. Malam itu juga saya pindah tenda. Waduh. Nah itu pengalaman mistis saya, jadi mungkin saya ada sedikit pesan juga mungkin ya mau dimanapun kita ya meskipun kita istilahnya tadinya cuma bercanda ngomong kayak gitu, mungkin kalau di tempat-tempat ya mau dimanapun juga lah ya namanya di gunung kan, itu di gunung itu kan biasanya tempat-tempat yang gaib kayak gitu kebanyakan ya emang kita jangan pernah lah ngomong-ngomong sompral meskipun kita istilahnya niatnya cuma bercanda. Niatnya cuma bercanda, itu mungkin pengalaman mistis saya. Iya sih, Kang Bro Budi. Jadi memang tadi itu sempat diceritakan juga kan si ceweknya itu ya bukan sesepuh ya, makhluk yang memang udah tinggal di situ, udah lama menetap di situ, masuk ke temannya Kang Budi. Iya, yang mungkin yang saya sayangkan teh kenapa nggak masuknya ke teman saya yang ngomong sompral itu. Kata yang kebetulan juga kata si leluhur yang di situ, maksudnya si orang pintar yang di situ yang saya bawa itu, jadi si cewek ini kata kalau bahasa Sundanya lempuh Yuni jadi gampang sensitif yang gampang kesurupan kayak gitu. Itu jadi yang untungnya nggak sampai kenapa-napa ya. Enggak, jadi intinya mah dia ngerasa keganggu di situ, maksudnya yang gaib ini ya yang ngerasa jadi pengennya kita nggak boleh di situ lah itu. Kita kan main gitar mungkin ngerasa keganggu lah yang mungkin dari awalnya juga mungkin nggak pamitan juga mungkin ya. Nah, situ ya. Sebenarnya saya udah tahu sebenarnya mungkin saya dari awalnya juga udah ngewanti-wanti, yang penting saya udah pamitan sih biasa kalau saya ke tempat manapun juga mau permisi dulu pasti saya tiap kali ngecamp pasti meskipun kita dalam hati ataupun diucapkan ya sampai bisik-bisik saya kalaupun ada penghuninya di sini saya minta maaf, saya cuma di sini cuma mau ngikut ngecamp, nggak ada niat ngeganggu kayak gimana ya. Mungkin salahnya teman saya itu yang tadinya niatnya cuma bercanda, cuma bilangnya kadang suka ada aja ada aja yang kayak gitu teman nyeletuk. Gitu. Berarti kejadian ini tuh tahun 2018 akhir. Saya masih ingat Curug Cililin ya. Mungkin sahabat Demir Official juga mungkin ada yang pernah ngalamin di daerah sana, mungkin yang diceritakan oleh Bro Budi juga di salah satu curug di daerah Cililin ya, bukan Curug Cililin, Curug daerah Cililin ya. Saya nggak bisa sebutin ya maksudnya nama curugnya ya, maksudnya takut ada apa sih namanya ada inilah ya. Ada pengelola di situ yang rasa atau gimana lah. Pokoknya di daerah Cililin ya. Curug di daerah Cililin. Gitu. Nah itu dia pengalaman dari Bro Budi, ceritanya tahun 2018 yang menginap camp lah ya di salah satu curug di Cililin. Mungkin ada beberapa pesan hikmah dan ceritakan Kang Budi ini ya. Yang pertama tadi jangan sompral di gunung gitu ya. Benar. Terus memang kita harus menghormati meskipun kita nggak bisa lihat tapi kita harus permisi dulu lah ya. Itu gitu ya. Jangan juga berbuat tidak baik lah di gunung ya. Ya meskipun maaf saya potong ya, meskipun kita cuma sebatas bercanda. Ya betul. Sompralnya juga, tapi kan yang hal yang gaib gitu mah nggak bisa diajak bercanda kan, maksudnya bisa aja sensitif ya. Oke.
Bro Budi ada yang mau diceritain lagi apa? Sebenarnya banyak sih kalau cerita-cerita di gunung mungkin lain kali aja lah. Oh, siap. Saya next time kita tunggu lagi kedatangannya di studio ya. Soalnya menarik kalau yang pasti yang suka camp pastilah maksudnya banyak punya banyak cerita yang namanya di gunung, cuman mungkin berbeda-beda. Di next episode mungkin ya. Insya Allah lah kalau lagi lah bisa ngobrol lagi. Siap. Oke, terima kasih Budi atas ceritanya ya. Oke, sahabat The Meet Official semua, terima kasih sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Saya ingatkan kembali, jangan lupa untuk subscribe channel The Meet Official agar kami lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru. Dan untuk yang setelah subscribe, kami ucapkan terima kasih. Kami ucapkan juga beribu-ribu terima kasih lah ya. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat The Meet Official semua. Oke, Bro Budi, ada yang mau diceritakan lagi nggak? Cukup lah, next time aja ya. Next time kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Sharing lah, pengalaman. Oke, terima kasih Bro Budi atas ceritanya, luar biasa. Nah, untuk sobat The Meet Official semua yang punya cerita, yang ingin menjadi narasumber di studio kami, boleh dikirim di email atau di WhatsApp di Instagram kita, nanti kita sertakan di deskripsi ya. Terima kasih juga untuk sahabat The Meet Official semua yang sudah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir, yang sudah subscribe. Kami ucapkan beribu-ribu terima kasih juga untuk nih yang belum subscribe. Dukung terus channel The Meet Official dengan cara subscribe, like, dan komen. Saya Galih Lesmana pamit undur. Dan saya Budi. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.